Halo Brain Squad, kembali lagi bersama saya Willitan. Dan kali ini kita akan belajar sesuatu yang baru yang berjudul Organizing Your Script. Kita akan belajar bagaimana kita membuat sebuah kerangka presentasi yang baik. Gunanya untuk apa? Untuk mendeliver pesan kita biar nggak muter-muter. Oke, apa sih tujuan dari Organizing Your Script? Tujuannya adalah agar penyampaian materi kita lebih terarah dengan membuat sebuah kerangka presentasi yang baik, terstruktur, dan sistematis. Langsung aja kita mulai pelajaran pada kali ini. Dalam sebuah kerangka presentasi ada 3 bagian yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah opening atau kalimat pembuka. Yang kedua adalah body atau isi. Dan yang ketiga adalah closing atau kalimat penutup. Dan pada saat ini kita akan belajar mengenai body atau isi. Karena opening dan closing sudah kita pelajari di modul sebelumnya bersama Coach Revi. Mari kita simak pelajaran yang satu ini. Teknik prep untuk mengawali kerangka body atau isi. Dalam mengawali sebuah isi atau body ada yang namanya teknik prep. Apa tuh teknik prep? Teknik prep itu ada singkatannya. P-nya adalah point, R-nya adalah reason, E-nya adalah example atau explanation, dan P yang terakhir adalah point lagi. Mari kita bedah satu persatu. Dimulai dari point. Poin berisi tentang pendapat dan ide pokok dari materi yang akan kamu sampaikan. Apa sih ide pokoknya? Apa sih main idenya yang akan kamu presentasikan? Itu namanya poin. Poin ini bisa berisi juga mengenai pemikiran pribadi kamu terhadap suatu topik tertentu. Misalnya, aku pengen bahas mengenai public speaking. Poinnya adalah menurut saya public speaking adalah salah satu skill yang sangat wajib untuk kita kuasai. Itu poin contohnya ya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai reason ya. Reason berisi tentang alasan-alasan yang memperkuat dari buah pemikiran ide atau pendapat yang telah kita sampaikan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuktikan bahwa apa yang kamu sampaikan dapat diterima oleh audiens secara rasional dan logis. Tadi pendapat saya apa? Public speaking adalah salah satu skill yang wajib kita kuasai. Reasonnya sekarang apa? Reasonnya contohnya ya, menurut saya kenapa? Karena banyak orang bisa berbicara, namun hanya sedikit orang yang mampu menyampaikan isi atau pesannya dengan baik. Itu reasonnya saya. Contohnya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai example atau explanation. Example atau explanation berisi tentang penjelasan, dasar-dasar, ilustrasi, dan contoh-contoh yang dapat memperdalam materi yang akan kamu sampaikan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperkuat poin dari materi yang kamu sampaikan. Bukan hanya sekedar reasonnya aja, tapi kita sampaikan mengenai contoh dan penjelasannya agar apa yang kita sampaikan betul-betul kuat karena ada dasarnya. Saya berikan sebuah contohnya dari example dan explanation yang berhubungan dengan poin sebelumnya. Menurut saya, public speaking itu penting. Kenapa? Contohnya, setiap profesi kalau bisa menguasai skill public speaking, maka orang itu akan dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Contohnya, presentasi, memimpin tim, bertemu dengan klien penting, dan lain-lain. Sehingga ujung-ujungnya orang itu mampu naik jabatan, naik karir, dan juga naik penghasilannya. Itu adalah example atau explanation dari contoh yang aku sampaikan tadi. Selanjutnya, P yang terakhir adalah berisi tentang poin lagi. Apa tuh artinya? Ini berisi tentang kesimpulan dari materi yang kamu telah sampaikan. Bertujuan untuk mengingatkan audiens untuk melakukan apa yang telah kamu sampaikan. Sekarang kita compile sama-sama yuk mengenai prep tadi. Nah, masih inget ya, prep itu singkatan dari apa? Point, reason, example atau explanation, dan lalu poin lagi. Saya coba compile dalam satu bentuk contoh yang utuh buat kamu.
Menurut saya, public speaking adalah salah satu skill yang wajib kita kuasai. Kenapa? Karena banyak orang bisa berbicara, namun hanya sedikit orang yang mampu menyampaikan isi atau pesannya dengan baik. Apabila seseorang mampu melakukan public speaking dengan baik, maka dia akan dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaannya. Misalnya, bisa presentasi, disuruh untuk memimpin tim, disuruh untuk menemani klien yang penting, dan ujung-ujungnya bisa meningkatkan karir, jabatan, serta penghasilan. Untuk itu, mari kita belajar sama-sama mengenai public speaking. Nah, itu adalah teknik prep yang kita gunakan untuk mengawali atau membuka body atau isi presentasi kita. Semoga teman-teman bisa menangkap dari maksud ini. Prep, point, reason, example, point lagi. Selanjutnya, nah, teknik untuk menyusun kerangka body atau isi. Kita perlu memperhatikan 3 elemen lagi ya. Ada unsur logos dan pathos. Kita akan pelajari 3 public speaking structure. Dan selanjutnya yang nomor 3, kita akan pelajari working notes and speaking notes. Untuk materi logos dan pathos, 3 public speaking structure dan working and speaking notes akan dipelajari pada modul selanjutnya. Sekian pelajaran kali ini mengenai prep tadi. Ada apa aja prep? Masih ingat? Point, reason, example, dan point lagi. Dalam sebuah materi yang kita namakan Organizing Your Script. Sampai bertemu di modul selanjutnya. Bye-bye.